Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Cimori, kedelapan Cleo, ke-9 ULTJ, ke-10 Aisa, ke-11 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 7.050, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya INDF diakumulasi. INDF kondisi sekarang bagus nggak? Bagus. Siap-siap lah tahun ini dia tembus 7.500-nya. Entah nanti swing low-nya di 7.000 ini atau 6.900 atau jelek-jeleknya 6.600, 6.500. Kalau ke EMA 200-nya di bawah 6.500 sepertinya nggak lagi. Ya kenapa? Karena dia itu sudah membentuk pola target kenaikannya itu belum tercapai. Yang harusnya lebih dari 7.500. Kalaupun swing low maksimal dia retest 6.800 ya tadi jelek-jeleknya 6.600. 6.500 juga kayaknya enggak deh. Maksimal 6.600, 6.650. Dan terlihat dari time frame weekly-nya ya wajar ada koreksi lagi. Kenapa? Karena dia udah 6 minggu lebih naik. Kalaupun sebenarnya ya, kalaupun dia membentuk swing low sampai 6.600 itu nggak masalah. Itu wajar. Jadi jangan Bapak Ibu tanya pas Bapak Ibu belinya di harga 7.200. Kemana arahnya kemana? Kalaupun dia koreksi sampai 6.600 itu masih wajar. Kecuali Bapak Ibu tanya nanti kalau dia tembus 6.500 ke bawah. Nah Bapak Ibu boleh tanya tuh kemana arahnya. Ya mungkin 5.800. Tapi ya masih akan sideways. Itu ya. Seperti itu untuk INDF. Tapi tahun ini gimana? INDF tahun ini nembus 7.500-nya. Minimal target 9.000. Potensial time high. Mudah-mudahan terjadi untuk INDF. Lanjut. ICBP yang ditutup di harga 12.125 menguat 1,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ICBP ada distribusi. ICBP sudah all time high. Minggu kemarin, minggu sebelumnya, ini time frame weekly-nya, time frame daily-nya. Nih udah all time high ya minggu lalu setelah 5 tahun sideways. Jadi Bapak Ibu yang hot mungkin nyangkut selama 5 tahun ya atau pakai average down kumpul-kumpul setidaknya 2% dividen 2020 tambah 2% tambah 2% lebih. Ini 2%, 2% berarti udah 10%. Tak mungkin ya kalaupun Bapak Ibu di 2019 beli di pucuk average down terus. Ya mungkin average-nya sekarang ya mungkin ada potensi profit mungkin 10% ya. Mungkin yang bagi average down. Yang enggak average down mungkin baru BP. Tapi selama 5 tahun dapat 10% itu ya lumayan lah ya. Daripada enggak kan anggap aja ya 2% sebulan kecil memang ya. 2% setahun 2% terkecil. Mending reksadana aja tuh sekitar 3-4% per tahun kan. Atau reksadana obligasi 6%, di atas 6% tuh. RDPU. Reksadana pendapatan tetap. Bukan RDPU sorry. Reksadana pendapatan tetap. RDPT, obligasi ya. Tapi ya daripada kena inflasi ya seperti itu ya. Ya ibaratnya seperti ICBP ini ya 5 tahun ke belakang memang kurang ideal lah di investasi ya. Ya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli di support pas dia sideways beli mungkin di 8.000, 10.000 ya lumayan. Bisa tektok-tektok. Ya itu aja. Untuk ICBP. Menarik gak? Menarik. Tetap akan uptrend lagi, akan all time high. Targetnya kemana? Kalau memang jalan mungkin saatnya bangkit grupnya Indofood 15.000, 16.000 tuh bisa. View jangka menengah ya mungkin 2 tahun atau setahun ke depan lah kita lihat untuk ICBP. Lanjut. UNPR yang ditutup dengan 2.170 terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. UNPR ada akumulasi. Langsung saja kata ini kayaknya UNPR ya ini di level yang perkiraan saya minggu lalu tuh harus rebound kan tembus 2.200 ternyata gagal. Jadi kondisi seperti ini masih berjuang. Kita lihatlah minggu ini dulu. Ini saya gambar ulang aja ya. Ya sekarang di support. Kalau dia tembus 2.300-nya menarik minggu depan. Ya 2.300. Kita lihat lah ya. Sekarang kalau nangkap pisau jatuh siapa tahu memang ISG sudah saatnya bangkit lagi. Nggak downtrend lagi. Ya mudah-mudahan
Gini aja, UNPR kalau turun di bawah low-nya hari Kamis, logonya hari Kamis berapa tuh? 2140, 2120 pertimbangkan stop loss daripada di bawah ke 2000. 2120 ke 2000 tuh 7%-an kan? Udah dari harga sekarang Bapak Ibu paling loss-nya 2%, udah tinggalin kalau gagal. Tuh nggak nyampe tuh. Dia 2% lah. Target reward minimal 7% risk reward 1/3. Menarik seperti ini. Kalau memang dia rebound, Senin harusnya rebound. Ya, kita lihat untuk UNPR. Itu aja untuk UNPR. Lanjut. HMSP yang ditutup di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau bukan sebenarnya HMSP diakumulasi. HMSP belum dulu lah ya, karena di bawah 750 menurut saya belum menarik kecuali Senin besok tembus 750. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Tapi sayang juga ya, dari 720 ke 750 tuh ada sekitar 30 poin, berarti sekitar 4% kenaikannya baru tembus. Kalau Bapak Ibu nekat sekarang bisa pakai 700 support. Angka genap kan level psikologis ya pakai. Walaupun nggak kuat ya, support kuatnya kalau melihat historinya ya di 650. Kita lihat lah. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya, minggu depan kalau dia rebound Senin Selasa atau maksimal Jumat tutup di atas 750 baru serius naik. Kita lihat dulu untuk MSP. Lanjut, GGRM yang ditutup di 15.850 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya GGRM ada akumulasi. Langsung saja katakan kali ini GGRM masih berjuang. Ini bisa jadi candle 3 Black Crow. Apalagi koreksi volume kecil. Walaupun memang dah jebol 16.000. Tapi baru berapa? 1%. Ya itu masih bisa batas toleransi. Kecuali 5% dari support. Misalnya dari 16.000 dia di 15.000. Ya itu nggak wajar. Ya itu sudah confirm downtrend. Tapi kalau seperti ini nih. Bisa aja Senin tiba-tiba candlenya hijau. Jadi ada pola Morningstar. Kalau terjadi Morningstar tembus 16.000 Senin, sinyal bagus. Siap-siap up trend. Lanjut ya, target 17.000 minimal. Dan ya ini akan terbentuk pola cup and handle. Akhir tahun rally uptrend minimal 18.820.000. Bisa jadi nih GGRM minggu depan. Tahun ini. Ya berarti sisa 3 bulan ke depan. Tuh targetnya ya 20.000. Pokoknya ya kalau nekat beli harga sekarang GGRM ya jebol 15.500 pertimbangkan stop loss. Mungkin di 3,5-4%. Rewardnya minimal 6%. Ya tapi ini disclaimer keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. 15.500 ya jadi 15.300 buang aja 3%. Target minimal tuh 7%. Risk reward 1/2. Kalau tertarik GGRM disclaimer. Lanjut, WIM yang ditutup di harga 950 terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya WIM didistribusi. Langsung saja katakannya WIM 3 Black Crow juga nih. Cuman dia jauh dari 1000 jebol ya. Walaupun memang support minornya tuh ada di 950. Tapi dari 1000 itu jauh ya. Gimana minggu ini? Pokoknya kalau dia hijau Senin tutup rebound lanjut menguat, nggak ada lagi habis rebound besoknya merah. Kemungkinan besar seperti itu saat ini ya. Pokoknya tunggu dia hijau lah. Kalau menekat ya beli buy hijau disclaimer. Tapi kalau dia habis hijau balik lagi ke bawah ya stop loss aja 930 itu ya. Tapi disclaimer ini. Dan dia itu lagi sideways. Cuman sayangnya 2 minggu sidewaysnya tuh makin turun. Cuman ya konfirmasinya minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya waduh. Enggak masalah sebenarnya. Kenapa masih di red sideways? Ya minggu ini konfirmasinya. Rebound bagus. WIM. Itu aja untuk WIM. Lanjut Mayor yang ditutup di harga 2.880 menguat 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Mayor ada akumulasi. Langsung saja ke linknya Mayor. Bagus. Tapi kalaupun ada swing low sebenarnya nggak masalah juga. Kalau saya lihat Mayor sudah terkonfirmasi breakout. Breakout volume kecilnya ini. Bukan volume ya. Tren pendeknya ini. Ini bisa juga dibilang ya ini important and shoulder. Ini juga bisa dibilang nanti seperti ini cup and handle pendek. Seperti ini juga bisa. Ya banyak polanya nih. Bagus malah. Atau pola double bottom. Targetnya masih sama 3.200. 3.000. Mayor peluang besar tahun ini all time high. Harusnya all time high.
Kenapa saya bilang ini baru angkatan pertama setelah dia sideways dari 2018, 6 tahun yang lalu. Itu aja untuk Mayor. Lanjut. Cimori yang ditutup di harga 5.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau dibongkar sepanjang Cimori di distribusi. Secara teknikal Cimori sudah selesai target tercapai atas, walaupun nggak pas 6.000 tapi sudah tercapai. Kemana arahnya? Tetap palingan ya ngebase. Nih kita gambar ulang aja biar lebih rapi, biar lebih terlihat. Tetap pakai supportnya 5.000, support kuatnya 3 bulan ke depan harusnya nggak jebol ya. Jadi kalau dia ke 5.000, 5.100 itu atau 5.200 itu Bapak Ibu kesempatan beli sebelum dia ngangkat lagi. Kalau saya lihat ini dia mematahkan atau dia retest trendline downtrendnya aja terus bangkit lagi. Nah ya, targetnya ya Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Target terdekatnya tercapai di 5.900 6.000, kemudian di 6.400. Nih ya, nah saya pertengahi buat Bapak Ibu yang dari handphone lebih jelas. Dan view lebih panjang ya Bapak Ibu bisa tarik polanya ini. Tuh, hampir mirip-mirip 6.400 sampai 6.800. Dan itu dia sideways dari 2 tahun yang lalu. Saatnya bangkit sektor consumer good. Yang lama di bawah tuh UNPR, tapi disclaimer ya, UNPR tuh downtrend parah tuh. Tapi masa sih nggak bangkit tahun ini 2 bulan ke depan kan? Kita lihat disclaimer tapi ya. Cimori silahkan juga kalau Bapak Ibu berminat untuk Cimori. Lanjut, Cleo yang ditutup di harga 1.250 terkoreksi 2,34%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cleo di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Cleo saat ini sih sudah naik tinggi ya. Jadi kita pun menganalisanya agak rawan. Kenapa? Karena ya Cleo ini sudah memberi kesempatan Bapak Ibu yang punya harga bawah 500, 550, 700, 900 prit lebar ya. Dan bagusnya dia nggak ganggu psikologis pas lagi ngangkat. Setelah dia mulai koreksi itu yang ganggu psikologis, naik turun ya. Namanya sudah di atas nih ya berapa Ibu harus mestinya trading pendek-pendek ya, karena resikonya lebih besar. Jadi kemana kira-kira Cleo ini? Sama kalau pandangan saya, kalaupun terjadi ada turunan mestinya dia nggak lebih dari 1.000. Kita pakai tetap 1.000 support yang harus bukan 1.000, maaf, 1.100, 1.150 itu support harus dijaga Cleo. Time frame weekly-nya wajar kalau ada koreksi minggu depan satu candle lagi. Setelah itu ya mestinya masih ngebest. Kalau ISG masih aman, ISG masih bullish, Cleo nggak mungkin dia turun sendiri. Counter dia malah turun. Pasti dia minimal ngebest. Kalaupun nggak mampu ngangkat naik, dia ngebest. Kalau ISG plak nanti mulai koreksi, baru dia mungkin lanjut koreksi yang lebih dalam. Ya, kemana Cleo? Ngebest, sideways. Jadi kalau koreksi Bapak Ibu kesempatan beli di 150, 1.100 itu. Bahkan mungkin 1.200 nih bisa mantul. Itu ya, kita nih beli harga tanggung. Kondisi sekarang itu dilema. Kenapa dilema? Dibeli harga tanggung, dia turun. Bingung kan? Mau appraise down makin turun. Nah, itu. Jadi tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Tetap di saham uptrend itu pasti ada kekurangannya, pasti ada resikonya. Yang penting bagaimana strateginya. Itu aja untuk Cleo. ULTJ yang ditutup di 1.845 terkoreksi 1,07%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya ULTJ ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ULTJ saat ini nggak jauh lagi turunannya, paling 1.800. Siap-siap bangkit. Ya, nih target saya KP handalnya 2.400. Time frame daily, waduh ini koreksi biasa sih, nggak lebih dari 1.800 koreksinya. Paling mantul sedikit terus rebound lagi. Time frame bulanan, kita lihat bulanannya. Bulanannya juga bulan lalu ISG koreksi dia aja hijau, naik tipis kan 1,3%. Bulan ini hijau, harusnya hijau. Ya kita lihat nanti. Minggu depan harusnya sudah mulai rebound. Kalau dia tembus 1.900 tuh udah sinyal-sinyal bagus ke 2.000 lah dia. Kita lihat minggu ini. Kita lihat minggu depan. ULTJ. Lanjut. Aisyah yang ditutup di 131 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net sell. Langsung saja ke tekniknya. Aisyah bagus nggak? Bagus. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja EMA 200-nya nih 125 itu sandarannya. Targetnya tembus 140. Siap-siap bangkit uptrend. Ada potensi nggak? Tetap ada potensi. Kita lihat minggu depan.
Ya, Aisyah bisa diperhatikan nih. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya minggu ini maksudnya koreksi tipis. Ya minggu depan harusnya diangkat. Kenapa dia koreksi tipis dan nggak ada turun dalam, nggak membentuk lower low. Jadi aman, Aisyah. Bisa diperhatikan Aisyah minggu depan. Ya, itu aja untuk Aisyah. Lanjut. Hoki yang ditutup di 115 terkoreksi 1,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki, waduh, downtrend Hoki ya. Nah, kalau Hoki ini lebih baik daripada nangkap pisau jatuh. Kalau mau nangkap pisau jatuh coba di 110, tapi bukan rekomendasi ya. Kenapa? Hitung-hitungannya ya ini, polanya ini. Tuh 110 atau tunggu dia tembus 120 baru sinyal bagus. Itu aja untuk Hoki. Lanjut saham terakhir ada nasi yang ditutup di 80 terkoreksi 3,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya nasi ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya nasi. Ya ini di level yang harus rebound. Gak ada cerita lagi nggak rebound dia minggu depan. Sudah seminggu kemarin nggak rebound nih. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah doji. Koreksinya volume kecil juga. Mudah-mudahan minggu depan digas nih. Nasi ya. Itu aja supportnya Bapak Ibu pakai 77 jebol itu ya buang untuk nasi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.